Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sobirin, NPM 2004290013. Saya dari kelas Agroteknologi S1 Pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembudidayaan tanaman kelapa sawit mulai dari pembibitan hingga pemanenan. Nah, yang pertama yaitu pembibitan kelapa sawit. Nah, pembibitan kelapa sawit ini terdiri menjadi dua tahap, yaitu pre-nursery dan mid-nursery. Nah, pembibitan pre-nursery pada umumnya media tanam yang digunakan yaitu tanah lapisan atas atau topsoil, gembur, subur, dan bebas ganoderma. Nah, kemudian tanah dimasukkan ke baby bag dengan ukuran 14 x 20 cm dengan ketebalan 0,07 sampai 0,1 mm. Nah, penyemaian dilakukan dengan menambah satu kecambah pada setiap baby bag dengan posisi radikula ke bawah dan plumula ke atas. Nah, pemupukan pada pre-nursery ini dilakukan pada minggu ketiga hingga minggu ke-11. Kemudian penyiraman pada pre-nursery dilakukan setiap hari, baik pagi maupun sore, sebanyak 1 liter per baby bag. Nah, pengendalian hama dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida. Kemudian seleksi bibit dilakukan dengan baik agar bibit yang akan kita pindahkan ke mid-nursery adalah bibit yang baik. Nah, ini salah satu contoh pembibitan mid-nursery yang mana sudah berumur 3 bulan, baru dipindah dari baby bag ke polybag yang ukurannya lebih besar. Nah, pembibitan mid-nursery atau pembibitan utama ini memerlukan lahan yang luas karena bibit ditanam dengan jarak tanam yang lebih lebar, yaitu berkisar jaraknya 1 meter antar polybag. Kemudian penyiraman dilakukan 1 kali sehari dengan catatan pada umur 1-3 bulan itu sebanyak 1 liter per polybag. Kemudian pada umur 3-6 bulan 1,5 liter per polybag. Nah, pada umur 6 bulan ke atas itu penyiraman sebanyak 2 liter per polybag. Nah, untuk hama dan penyakit sendiri yang sering menyerang adalah kumbang dan belalang. Pengendalian hama ini dilakukan 1-2 minggu sekali dengan menyemprotkan insektisida. Nah, pada usia sekarang ini yaitu usia 10-12 bulan, bibit kelapa sawit sudah bisa dipindahkan ke lahan. Nah, sebelum dipindahkan ke lahan, biasanya kita melakukan pemangkasan dulu terhadap pelepah-pelepah bibit kelapa sawit ini agar nantinya memudahkan kita dalam memindahkannya ke lahan. Nah, di sini dapat kita lihat di sebelah saya bahwasanya penanaman telah dilakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, dengan ukuran lubang yang digunakan untuk penanaman kelapa sawit ini dengan ukuran 50 x 40 cm dengan kedalaman 30 cm. Nah, adapun umur tanaman yang ditanam ini sekitar 10 sampai 11 bulan. Nah, itu umur yang cocok untuk tanaman kelapa sawit dipindahkan ke lahan seperti ini. Nah, di sebelah saya juga suatu perkebunan menggunakan aplikasi limbah tandan kosong yang mana bermanfaat untuk pupuk hayati dan juga bermanfaat untuk pengembalian unsur hara pada tanah. Nah,
jarak tanam pada penanaman kelapa sawit biasanya berjarak 7 sampai 12 meter dalam satu barisan. Nah, kemudian pada masa-masa umur 10 sampai 12 bulan atau baru kita pindahkan ke lahan, biasanya tanaman kelapa sawit ini rentan terhadap hama. Yang mana hama yang sering menyerang diantaranya yaitu seperti ulat api, kemudian ada kumbang dan sebagainya. Nah, adapun cara pengendalian hama tersebut biasanya perkebunan menggunakan insektisida pada tanaman yang baru ditanam itu. Nah, kemudian adapun cara lain yaitu dengan cara langsung mengutip atau mengambil hama tersebut dari tanaman yang terserang. Kemudian adapun pengendalian gulma pada tanaman yang baru dipindahkan ini, biasanya setiap perkebunan dia menggunakan beberapa tanaman pengendali gulma seperti kacang-kacangan atau semacamnya. Biasanya kacang-kacangan atau tanaman yang digunakan itu sejenis mokuna. Nah, mokuna ini begitu cepat pertumbuhannya sehingga sering digunakan untuk penanggulangan gulma pada masa tanaman yang baru ditanam ini. Di sebelah saya ini salah satu contoh tanaman TBM yang baru saja dilakukan pemupukan. Nah, seperti yang kita lihat, mereka menggunakan atau pengaplikasian pupuknya langsung menaburkan di piringan tempat tumbuh dari tanaman sayur tersebut. Bisa kita lihat di sini ya, pengaplikasian pupuknya. Nah, bisa kita lihat di sini pengaplikasian pupuk yang dilakukan suatu perkebunan yaitu dengan langsung menebarkannya di piringan. Biasanya pemupukan ini dilakukan pada pagi hari, yang mana itu dilakukan pada pagi hari karena melihat jenis pupuknya bagaimana. Karena jika kita gunakan pengaplikasiannya pada siang hari, bisa saja pupuk itu menguap karena terkena panas. Nah, kenapa juga dilakukan pada pagi hari? Itu juga merupakan untuk agar waktunya lebih efisien kita gunakan untuk memupuk tanaman yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh tanaman TM atau tanaman yang sudah menghasilkan. Biasanya pemanenan dilakukan dengan membuang pelepah-pelepah kering dan menjatuhkan buah yang sudah merah. Nah, biasanya suatu perkebunan itu memanen buah pada saat buah itu sudah dikatakan berondol 3 atau berondol 4. Nah, kenapa harus sudah berondol 4 atau berondol 3 yang dipanen? Karena untuk memudahkan proses produksi atau memasaknya nanti. Nah, ketika tanaman jatuh ke bawah di piringan, nah ini salah satu namanya contoh ini piringan, dan kemudian cabang-cabangnya itu dibuang ke gawangan mati. Nah, inilah yang disebut gawangan mati untuk tempat menumpuk cabang-cabang sisa-sisa pemanenan tanaman kelapa sawit ini. Nah, sekianlah pembahasan mengenai pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari pembibitan hingga pemanenan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.